Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tadi sudah Mas Uya, sekarang Mas Dery. Pilih nomor berapa? 2. 2, kita buka nomor 2. Curhat beneran ini. Pas kan? Normal ini mau curhat. Tapi yang pasti ini ada aturannya. Tapi saya punya ilmu yang begitu. Vision ya. Iya, benar. Ini ada aturannya curhatnya. Kita mau tahu ini kalau Uya dan juga Bang Hensat nih saling curhat gimana sih? Dari semua panelis Iya dong. yang memang sedang punya beban masalah itu adalah Hensat. Maka penampilannya juga sudah menceng. Jadi mereka akan memperagakan Dengan baju ala kasih potnya sayang. singkat gitu di Q&A. Oke, boleh tukeran dulu Mas Dery, boleh tukar tempat duduk. Wah, jadi panelis. Tepuk tangan dong semangatnya. Good luck, man. Anda Oh, iya. Tukar guling, tukar kursi, ya kan? Oke, boleh sedikit berhadap-hadapan? Oke, digeser sendiri Bang Hensat, boleh dong? Oke. Gini. Ya. Silence of Mas the Uya ini perlu dihipnotis juga nggak? Enggak, jangan. Gua enggak mau. Oke, langsung. Ini gue sebagai orang tua ya. Iya. Kalau di bulan-bulan ini tuh salah satu yang berat itu biaya pendidikan. Oke. Itu gimana ya ngatur supaya pendidikan juga aman, tapi juga nggak ngeganggu cita-cita yang lain gitu. Anak umur berapa sekarang? 18 besok. 18. Oke. belum tasnya belum ada. Udah mau masuk kuliah? Udah masuk kuliah dan kerasa tuh bebannya luar biasa pendidikan itu. Oke, gini aja deh. Butuh berapa untuk Itu ya untuk masuk tuh persiapan ya di atas 50 juta tuh. di atas 50 juta? Oke. Itu untuk biaya masuk sekali. Iya. Jurusan apa, Nak? Di awal ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis ya. Iya. Gajinya sebulan? Lumayan lah Pak. Lumayan ya. Lumayan bikin prihatin gitu. Bikin prihatin ya. Oke, kalau gitu untuk kalian yang prihatin dengan anak Mas Hensat bisa langsung sumbangkan dana kalian. Hensat mencari sumbangan. Silakan ke nomor di bawah ini. Jika masih kurang nanti saya tambahkan. Oh iya. Oke. Nangis dong, nangis. Makasih banyak. Ya Allah. Kenapa sih dari tadi Tunggu. Kenapa dari tadi Mas Hensat ini pengen banget, passion banget pengen dihipnotis? Iya, kayaknya Enggak bro. Itu Jangan-jangan memang bener-bener ada masalah. itu tuh gimmicksnya Uya yang paling terkenal. Iya. Kalau tipe karakter kayak Bung Hensat dengan masalahnya ini seperti apa sih? Apakah memang umum sering ditangani atau gimana? Ini emang banyak sering yang terjadi, orang minta tolong ke gue tuh, minta tolongnya banyak ya. Tapi kalau orang minta tolong untuk diadvokasi segala macam, gue tolong. Orang minta tolong ibunya punya masalah di luar negeri, karena dia disekap majikannya, nggak bisa pulang, itu masih bisa gue bantu. Yang seperti itu, dengan uang juga. Tapi kalau orang minta pinjol, mau beliin handphone, mau pinjam duit 100 juta, banyak. Mau bayar kontrakan, gue nggak kasih. Karena juga banyak modus-modus yang tukang-tukang tipu juga banyak. Oke. Iya. Enggak itu kalau tadi kayak gitu Iya, iya. itu banyak yang nyumbang tuh akhirnya. Apanya? Yang tadi kan lu bilang ini sumbang. Hensat, gitu. Enggak. Masih ke bawah. Enggak, ini mau nanya, kan betul-betul bisa jadi solusi. Enggak, tapi sejujurnya di podcast gue nggak pernah gue narik sumbangan orang, nggak pernah. Nggak pernah ya? Oh gitu ya. Tadi cuma gimmick aja. Cuma gimmick. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Boleh kembali Bang Hensat. Iya. Jadi, kita akan lanjut ya ke next box. Mas Uya nomor berapa? Lagi siapa? Bener kan? Tadi saya bilang 7 kan? Iya benar. Titipan netizen. Silakan teman-teman audiens yang ingin bertanya untuk perkenalkan diri dan langsung saja sampaikan pertanyaannya. Saya ingin bertanya sama Mas Dery. Kira-kira solusi apa sih yang diterapkan oleh netizen lewat konten-kontennya Mas Dery? Kira-kira pernah ada yang gagal nggak? Ada terus terang karena kita nggak sempurna apa segala macam. Cuma bukan pembelaan dan pembenaran. Khawatirnya gini, kan kalau kita ngasih informasi, dia kan harus bisa mentafsir dengan benar dulu tuh. Karena gini, mungkin omnya tahu, ketika kita bisikin orang, baru 10 orang,
Ini analoginya ya, Budi pergi ke pasar, ketemu ini, bla 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 bla. Pasti sama nggak sama orang yang ke-10 dia jelasinnya? Belum tentu sama. Nah, karena ada sih sebenarnya kayak gitu-gitu, dia laporan, saya udah pakai begini, tapi bisnis saya masih stuck. Nah, ternyata begitu kita lihat, kita penetrasi lebih dalam, ada beberapa elemen yang dia salah tafsir misalnya. Dia salah pengaplikasian, pengimplementasikan. Nah, yang kayak gitu-gitu banyak faktornya. Karena nggak semua elemen itu bisa dimasukin dengan pola yang sama. Tapi ada juga yang biasanya yang kita nemuin tuh mereka menyamaratakan ke semuanya. Itu sih palingan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban pertama. Audiens kedua, silakan. Oke, aku mau tanya buat Mas Uya nih. Ya. Kan kita tahu nih Mas Uya bisa menghipnotis orang gitu. Ya. Dan tahu dari mana sih kalau orang yang dihipnotis itu akan berkata jujur? Kalau seperti itu bisa dong hipnotis ini dipakai para penegak hukum untuk investigasinya. Mungkin begitu sih Mas. Ya. Oke, berapa kali saya di prank gini, saya buka-bukaan aja ya. Acara hipnotis saya di TV itu ada yang real, ada yang settingan emang. Tapi tadi menjawab yang tadi Kuku gitu kan ya. Tidak pernah ada satupun walaupun itu settingan, ibunya sama anaknya itu nggak beneran. Oke. Saya kalaupun settingan tetap kalau hubungan darah itu harus beneran. Ibu dan anak, kakak dan adik, suami dan istri. Cuma tidak benar terhipnotis. Nah tapi ada orang yang ini saya lagi mau beneran hipnotis nih. Iya. Tiba-tiba dia pura-pura hipnotis kelihatan. Tapi namanya kita buat entertain ya selagi dia bagus ya kita jalan. Saya tahu dia hipnotis apa enggak. Karena Anda pikir kita nggak tahu gitu. Iya, tahu. Padahal kita tahu juga. Ya, tapi ya sekali dia bagus ya udahlah buat hiburan juga nanti kan. Kalau Oke, baik. Terima kasih. Menarik. Itu tadi titipan netizen ya. Masih banyak lagi nih yang menarik. Tahan Bang Hensat kok Iya. dari tadi passion banget sama Uya Kuya sih. Belum selesai. Nanti habis ini ya. Belum Habis ini. selesai. Sebentar kita buka next box selanjutnya dulu. masih dihipnotis. Belum selesai. Baik. Nomor berapa Mas Dedi? Pilih. Karena saya lahir di tahun 9, 89 dua-duanya tinggal sisa. Sepantaran dong ya. 9 aja kalau gitu. 9. Iya. Oke, kita buka box 9. Cuan. Oke, ini pertanyaannya Mbak Tejo tadi terputus ingin bertanya. Misalkan ada orang datang ke kalian berdua, gitu loh. Orang ini punya kegagalan, yaitu gagal ujian SIM sampai 12 kali, gitu. Apa sarannya? Saran saya, saya kasih nomor telepon yang bisa langsung lulus. Artinya Cuannya? orang dalam. Apa? Cuannya? Tapi anak saya di Amerika kemarin 9 kali ujian SIM baru lulus ke 10. Iya. Oh, jadi wajar. Karena banyak ada yang nggak lulus 12. Sekarang banyak yang nggak lulus ujian SIM loh. Iya. Tapi yang itunya sudah diubah, sudah nggak pakai lagi. Udah nggak pakai angka 8? Iya, enggak. Oh, angka 9? Angka 9 kebetulan. Iya. Kebetulan pertanyaannya di box 9. Jadi Oke, kembali ke Cuan, Melisa, silakan. Oke, iya. Kan kalau dalam psikologi itu bahwa semua perilaku itu digerakkan oleh dorongan-dorongan yang disadari ataupun tidak disadari. Nah, dorongan itu bisa jadi kebutuhan ataupun ada pressure atau tekanan-tekanan. Kaitannya dengan Cuan. Kalau tadi Mas Uya dan Mas Dery mengatakan bahwa enggak, pokoknya intinya podcast kita bukan tentang uang. Iya. Maka pertanyaan saya adalah dorongan apa yang menggerakkan untuk membuat konten-konten tertentu kalau bukan tentang cuan? Mungkin ini bisa dijawab dengan keduanya, Mas Dery dan Mas Uya. Mas Uya dulu. Oke. Gini, jadi saya tuh memang untuk urutan podcast ini nggak nyari cuan sekarang, ya kan? Karena memang ada di bulan-bulan tertentu yang saya rugi lebih banyak bayar kos produksi sama buat bayar gaji dibanding AdSense-nya. Tapi saya puas saat orang tiba-tiba nelfon saya nangis, Mas Uya berhasil, ternyata kasus saya selesai. Mas Uya ternyata kemarin pelakunya tertangkap. Itu mereka nangis waktu saya kongkong, mereka meluk saya segala macam, itu kepuasan batin buat saya. Jadi how does it make you feel about yourself? Oh my God. Puas. Puas. Dan ini kaitannya. Saya kadang-kadang sering nangis, itu puasan yang lebih daripada uang. Berarti ada kebutuhan yang mungkin tadi menjawab existential crisis yang Mas Uya rasakan ya, Iya. ketika sakit COVID itu ya, bahwa ternyata hidupku dengan podcast karyaku itu bisa bermakna lebih buat orang lain. Cari uangnya di tempat lain. Iya. Di mana kalau boleh tahu? Usaha saya banyak. Usahanya banyak. Iya. Penghasilan terbesar? Penghasilan terbesar sekarang Kalau boleh tahu. Usaha saya punya usaha di Australia juga. Karena kan mau nyalek, jadi harus terbuka dong. Ya nggak sih? Oh iya dong, ya nanti kalau nyalek kan nanti laporan keuangan saya yang paling gede. kalau jadi. Iya. Kalau jadi. Oh iya, kalau nggak jadi, nah kan saya bisa jadi menteri nanti. Iya. Oke, Mas Dery silakan jawab. Iya.
Ya memang nggak dipungkirin ya. Tadi yang pertama, iya kepuasan. Tapi berbeda dengan Om Uyanya adalah mungkin beliau udah banyak duit. Kalau saya sih ya orientasinya ya clear aja. Memang di podcast nomor 2 sih untungnya nggak juga menjadi tujuan nomor pertama. Meskipun klise terdengarannya tapi serius. Nah, tapi bisnis ini menurut Yang saya... pertama apa dulu boleh disebutkan? Puas kalau memang Oke, si brand-brand kepuasan. ini bisa scale up gitu ya. Oke. Nah tapi memang kedua, mungkin tadi berbedanya adalah saya mindsetnya karena memang pengusaha. Bukan berarti salah tadi polanya Om Uya gitu ya, karena memang dia juga udah banyak uang. Kalau saya bisnisnya di media saya itu tetap ada cuannya. Nah, gimana caranya? Apa sih revenue streamnya atau hal-hal yang memang mendatangkan uang ya dari brand placement yang ada di meja? Itu ada cuannya, betul nggak, Om? Betul. Jadi intinya cuan tetap menjadi Kalau saya, ya. dorongan Melisa ya, tapi bukan yang utama seperti Mungkin itu. untuk Dery sama Oke. Uya keduanya ya. Iya. Kalau dibatasi sama usia kan, kalau presiden kan wakil presiden 40 sampai 35 mau diturunkan. Iya. Nah, kapan menurut kalian idealnya orang itu generasi mereka ini mencari uang? Sejak kapan harusnya uang yang mencari mereka? Uang mencari mereka. 35. Pas. Cocok ya. Saya cocok nih dengan... Dan orang mencari uang harus sejak kuliah atau SMA. Oke. Ini jawabannya politis sekali tuh. Enggak. Kalau Dery, Tunggu, saya pengen tahu alasannya 35, singkat aja. Alasannya kenapa? Jadi kita bisa pensiun sebelum 50. Oke. Pensiun dalam arti kita bukan kita ngajarin uang. Passive income datang ke kita. Oke, 35. Kalau Mas Dery? Iya. Saya ambil quote, saya suka quote-nya, bunyinya success before 30. Kalau saya. Jadi, Bukan. Maksud saya, angka-angka ini apakah lahir dari pernah ada anak pejabat yang curhat pada Anda? Enggak. Sampai keluar angka 35 enggak? Iya. Enggak, ada. Enggak. Kita tinggal lihat aja nanti digolkan nggak bisa capres 35. Gitu. Oke, kenapa Mas Dery? aku setuju bahwa sejak SMA udah harus nyari duit karena dari studi orang yang paling lama mandiri itu manusia. Kambing itu baru 7 hari udah bisa berdiri. Iya. IT, BP, manusia yang mengaku paling berbudaya baru bisa berdiri setelah kuliah 24 tahun. iya. Oke, silakan Ya Mas memang Dery. kenapa di bawah 30 tahun kalau dari saya lihat deh sekarang kan banyak pada ngeluh generasi sandwich. Dan generasi sandwich itu bisa berulang masalahnya. Itu aja tuh poinnya. Karena apa sih generasi sandwich yang kejepit, yang dia harus biayain orang tuanya, sementara dia harus biayain juga keluarganya, istrinya, anaknya. Anak saya pun juga nantinya kalau udah lewat dari 30, 35 tadi Om Uya bilang, ketika dia baru kepikiran buat dapetin cuan apa segala macam gitu. Nah terus kalau telat, misalnya saya juga ada bermasalah dalam sebuah bisnis, anak saya harus nanggung saya kan? Saya bertanya. Oke, kesimpulan boleh nggak dari cuan tadi? Orang mau nanya. Pikir kesimpulan. Ujungnya pertanyaan. Oke, dan saya yang bertugas apakah ada kesempatan menjawab atau tidak? Silakan, disampaikan dulu, Bang. Kesimpulan. Oke. Baru nanya nih lihat. Itu kapan pertama kali cuan itu? Itu nanya. Pertanyaan langsung. Enggak maksudnya. Enggak, sorry. Nah, ini penting nih, karena kan tadi misalnya itu tadi si Uya itu ya, yang cuan banget yang bikin lo sampai sekarang wow banget. Dari juga gitu maksud gue. Nah itu kesimpulan gue tuh. Oke, untuk memuaskan karena prioritas kita ada memuaskan. Dari pertanyaan yang ada, singkat saja, silahkan dijawab. Ya izin lah ya. Saya ada dari media itu, podcast itu, dikasih solusi itu cuan. Ya alhamdulillah, hijau bukunya, EBITDA-nya positif dan lain sebagainya. Saya punya juga F&B, saya punya restoran nasi kebuli, total saya lupa hampir 200 cabang lah di seluruh Indonesia. Dari situ saya punya clothing lain juga dari situ. Ya berarti itu saya sekarang kan 34 ya, berarti kan bangun bisnis kan juga nggak mudah. Jadi dari sebelum 30 ya alhamdulillah atas izin Allah udah bisa dapetin rasakan cuan itu gitu. Nah kalau Uya, jangan-jangan dari ngeprank itu tuh lo mulai cuan. Kalau cuan di TV ya udah pasti dari acara-acara TV gua. Tapi kalau dari bisnis gitu kan ya, dari gua kuliah gua udah jual beli mobil itu selalu cuan, gua nggak pernah jual mobil rugi. Ya, jadi pas jual beli mobil itulah yang pertama kali lu cuan-cuan terus. Oh, cuan terus. Gue jual beli mobil dari Lu dulu. gak kepikiran pengen jadi dosen, men apa? Kenapa? Dosen gimana sih? Cuan gak sih kita? Tuh. Ini masih sesi curhat kayaknya.